Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durotul Mila Rahayu dengan NPM 418340219666 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Dosen pengampu Ibu Sukwati Dewi Asrika, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Universitas Islam Fatimah Bekasi tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi air minum dalam kemasan. Selanjutnya di sini ada air minum dalam kemasan. Air botol, disebut juga air minum dalam kemasan (AMDK), adalah air minum seperti air sumur, air distilasi, air mineral, atau air yang dari mata airnya yang dikemas dalam botol, air plastik atau kaca. Nah, air botol dapat berkarbonasi atau tidak. Selanjutnya ada tips aman konsumsi air minum dalam kemasan. Yang pertama, pastikan informasi sumber mata air. Air mineral yang kerap sudah dijamin kualitasnya berasal dari gunung atau air bawah tanah. Yang kedua, cek standarisasi. Pastikan produk air minum kemasan telah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dan halal oleh LPPOM MUI. 3. Perhatikan kondisi kemasannya. Pastikan AMDK dalam keadaan baik, tidak bocor, masih tersegel dengan rapat. Yang keempat, perhatikan warna, rasa, dan bau airnya. Air yang aman dikonsumsi tidak berwarna atau terlihat jernih, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Yang kelima, cek masa kadaluarsanya. Cek terlebih dahulu tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan. Selanjutnya ada video tentang proses pembuatan air minum dalam kemasan. Dengan 60 hingga 70% tubuhnya adalah cairan, manusia memang menjadi makhluk hidup yang sangat bergantung pada air bersih. Makanya, sebagai salah satu faktor penunjang kehidupan air bersih itu juga udah dijadiin dalam berbagai bentuk bisnis. Ya, salah satunya adalah air kemasan seperti Aqua yang merupakan salah satu air kemasan paling terkenal di Indonesia. Tidak main-main, brand yang sudah ada sejak tahun 1973 ini setidaknya memiliki keuntungan 80 miliar per bulan atau 960 miliar rupiah dalam setahun. Wah, jadi wajar aja ya kalau makin kesini makin banyak tuh atau 1,2 liter per detik pompa air dari pabrik Aqua setidaknya 10 kali lebih kuat. Wah, nah saat air ini dipompa dan menuju ke dalam pabrik, air ini akan masuk ke dalam jalur produksi untuk melakukan pengisian pada wadah-wadah air di ruangan khusus yang udah lebih steril. Di proses ini ya, keterlibatan manusia hanya memastikan kalau saja mesin yang digunakan tidak mengalami error lewat sebuah monitor kecil yang terpasang pada mesin produksi. Sebab pada tahapan inilah hidup dan mati bagi kualitas air kemasan dipertaruhkan. Hal ini dikarenakan mesin ini tidak hanya bertugas untuk mengisi air, tapi juga ditugaskan untuk memilih-milih mana aja sih botol air yang tidak memenuhi standar, seperti kalau isinya kurang ataupun tutup botolnya miring. Jadi, bagi kamu yang selalu was-was dan nyangka kalau ada kemasan air Aqua yang isinya kurang, mungkin kamu aja nih yang suzon. Setelah proses panjang yang tadi kita bahas dilakukan, sekarang botol-botol air yang udah terisi dengan baik masuk pada tahap pemberian label. Pada tahapan ini, sekali lagi lebih mengandalkan mesin ketimbang manusia. Ya, hal ini dilakukan untuk mempercepat laju produksi. Karena jika semua menggunakan tenaga manusia, tentu aja permintaan pasar Aqua nggak bisa dipenuhin. Nah, setelah diberikan label, sekarang air botol ini mengantri nih untuk masuk dalam proses terakhir,
yaitu pengemasan. Dalam tahap inilah, botol-botol air tadi udah dianggap lulus dari sebuah proses dan juga siap deh untuk diedarkan ke seluruh Indonesia. Ya, bahkan mungkin aja salah satu dari botol ini pernah ada di tangan kamu. Nah, karena menyadari butuh sangat banyak plastik dan sumber air, kamu harus pinter-pinter mengkonsumsi air dalam kemasan juga ya. Jangan sampai bumi kita penuh dengan sampah plastik. Bawa tumbler itu jauh lebih baik, Pop Gengs. Seperti itulah penjelasan video dari proses pembuatan air minum kemasan. Berikut ini adalah tata cara meminum air berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ambil gelas dengan tangan kanan, minumlah dengan posisi duduk. Mulailah minum air dengan mengucapkan bismillah dengan tangan kanan. Dilarang meniup dan bernafas dalam gelas. Lihat terlebih dahulu air sebelum diminum. Bernafas sebanyak 3 kali di luar gelas. Dilarang minum seperti unta, 1 kali teguk dihabiskan. Setelah selesai minum, diakhiri doa alhamdulillahi wa syukurillah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'alakum minhu syarabu wa minhu syajara fihi tusimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tumbuhannya kamu mengembalakan ternak.